Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah teknik eksplorasi. Kali ini kita akan membahas tugas besar teknik eksplorasi, yaitu membuat dokumen eksplorasi. Jadi kenapa saya menugaskan ke teman-teman untuk membuat dokumen eksplorasi? Ini sangat berguna untuk teman-teman nantinya ketika bekerja di dunia pertambangan. Dokumen eksplorasi bisa digunakan untuk pertama kali membuka pertambangan, kemudian mau melebarkan lagi wilayah pertambangan, atau untuk hal lainnya. Dan siapa yang tahu di masa depan nanti teman-teman mempunyai pekerjaan apa, saya tidak tahu. Mungkin teman-teman menjadi seorang konsultan pertambangan, atau menjadi pemilik pertambangan, atau menjadi pekerja penting di sebuah pertambangan. Ya, yang artinya dokumen ini nantinya akan selalu teman-teman gunakan ketika bekerja di dunia pertambangan. Oke. Goalnya adalah dari tugas besar ini teman-teman bisa memperkirakan genesa pembentukan dari bahan galian tersebut. Kemudian teman-teman dapat memperkirakan kuantitas sumber daya yang ada di daerah tersebut. Kemudian teman-teman bisa membuat lampiran hasil eksplorasi. Kemudian membuatnya dalam bentuk dokumen eksplorasi. Dan terakhir, dokumen eksplorasi teman-teman dipaparkan untuk dipertanggungjawabkan. Mekanismenya diketik dan dikerjakan per kelompok. Di 3 minggu terakhir perkuliahan diagendakan untuk presentasi laporan dokumen eksplorasi. 1 minggu terakhir digunakan untuk penyerahan revisi terakhir laporan eksplorasi. Dan pengerjaan dokumen eksplorasi harus sesuai dengan format Capman 1806. Jadi pada dasarnya dalam Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 2009, pertambangan bahan galiannya itu dibagi ke dalam 5 kelompok. Batuan, non-logam, logam, batu bara, dan radioaktif. Nah, kelimanya ini mempunyai format penulisan masing-masing yang sudah diuraikan dalam Capman 1806. Nah, jadi di halaman tugas Google Classroom, saya sudah mengupload PDF Capman 1806 lengkap dari halaman awal sampai halaman 1600-an. Dan sebagai contoh, misalnya untuk format dokumen eksplorasi batuan ada di Capman 1806 halaman 1569. Nah, teman-teman langsung loncat ke sana dan di copy formatnya, kemudian mulai diketik ya. Begitu juga dengan komoditas lainnya, non-logam, batu bara, dan logam. Ini adalah pembagian kelompoknya untuk kelas P. Ya, batu bara ada Anang, Dimas, Maudi. Kemudian pasir besi ada Meli, Wahyu, Magelan. Kelompok feldspar ada Ila, Rozak, Rizky, Cahyadi. Batu gamping ada Willy, Eka, Royan.
Tanah Uruk ada Andiel, Rotus, Eko, Andesit, ada Deva, Rinaldi, Yasir. Kemudian kelas Ki, kelompok pirofilit ada Patrick, Daniel, Yopi. Dolomit ada Johannes, Deva, Varia. Feldspar ada Reza, Rudi, Aslam. Batubara ada Eka Putra, Evi, Aslam. Oh, Aslam ada banyak nih. Kaulin ada Roisul, Fahmi, Alfian. Basalt ada Deva, Rinaldi, Yasir. Nizar kelompok Batu Gamping ada Nizarudin, Ines, Eldiano. Andesit ada Brian, Denny, Abima, Simone. Dan terakhir Tanah Uruk ada Pani Eka, Dionysius, Abu Anas, dan Ulia. Nah, ini adalah kalender pengerjaannya. Di bagian atas ini adalah yang saya kerjakan. Dan di bagian bawah adalah yang teman-teman kerjakan. Hari ini 24 Maret saya mensosialisasikan tugas besar ke teman-teman dan saya menyampaikan bagaimana caranya menyajikan bab 1 dan bab 2. Jadi teman-teman gak usah khawatir, dari minggu ke minggu saya bimbing bagaimana cara menyusun setiap babnya. Kemudian di minggu selanjutnya tanggal 31 Maret teman-teman harus sudah menyetorkan bab 1 dan bab 2. Dan di minggu itu saya menyampaikan cara membuat layout peta topografi, peta geologi, peta lintasan geologi, dan lampiran sebagainya. Nah, kemudian lanjut lagi ke 7 April itu teman-teman sudah harus setor layout peta dan lampiran-lampiran. Dan di minggu tersebut saya menyampaikan bagaimana caranya menyajikan bab 3 dan bab 4. Masuk ke 14 April dan 21 April itu digunakan untuk pekan mengukir. Penasaran pekan mengukir gimana? Nanti tahu sendiri. 28 April itu teman-teman harus sudah menyetorkan bab 3 dan bab 4. Dan di minggu tersebut saya menyampaikan bagaimana caranya menyajikan bab 5 hingga bab 7. Kemudian di tanggal 5 Mei teman-teman sudah harus menyetorkan bab 5 sampai bab ke-7. Dan di minggu tersebut saya menyampaikan bagaimana caranya memfinishing laporan eksplorasi biar rapi. Kemudian di 12 Mei teman-teman harus sudah menyetorkan laporan eksplorasi pra pemaparan. Dan di minggu tersebut saya menyajikan materi bagaimana caranya melakukan pemaparan. Di minggu 19 Mei itu pemaparan kelompok ganjil kelas P maupun kelas Q. Di tanggal 26 Mei itu pemaparan kelompok genap untuk kelas P maupun kelas Q. Dan tanggal 2 Juni teman-teman harus sudah menyerahkan revisi total. Siapkan software, ada ArcGIS, Surfer, Global Mapper, Corel Draw, Google Earth, Excel, sama Word. Nah, mekanisme pengumpulan, teman-teman mengumpulkan setiap progresnya di Google Classroom. Untuk kode kelas P, ini ya, MNBUXW7, kode kelas Q, DFVTJ3Y. Nah, nama filenya kelas, nomor kelompok, komoditas, progres. Contohnya kelas P, nomor kelompok 1, komoditasnya batubara, progres bab 7. Nah, masuk ke bagaimana caranya kita join ke Google Classroom. Misalnya saya ingin gabung ke teknik eksplorasi kelas Q. Nah, di sini dikatakan kodenya itu DFVTJ3Y. Nah, langsung masukkan kode kelasnya dan klik gabung.
secara otomatis saya udah tergabung ke kelas teknik eksplorasi kelas Ki, dan di sini saya sudah mengupload beberapa materi, dan ya tugas besarnya ada di sini, langsung diklik saja. Nah, jadi pertama saya bahas dulu data kelompok. Ini database-nya ya. Nah, database ini isinya K1, kelasnya P, komoditasnya apa, kemudian ini koordinat WIUP-nya. Kemudian IUP OP-nya sama teman-teman ditentukan sendiri dengan luasan sekitar 5 hektar. 5, berapa hektar itu nggak apa-apa. 5,9 hektar nggak apa-apa. Jangan sampai jadi 6 hektar. Kemudian nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten, teman-teman cari sendiri. Ini SK WIUP-nya sudah saya sediakan. Pemegang IUP-nya juga sudah saya tentukan. Dan ini adalah NPWP-nya si pemegang IUP. Oke. Kemudian lanjut ke file Capman ESDM. File Capman ESDM. Nah, di sini ya. Ini contoh PDF, ini PDF-nya. Kemudian langsung aja kita contohnya mau ke dokumen eksplorasi non logam itu 1547. Nah, langsung kita jump ke 1547. Wih, 1547. Nah, format lengkap eksplorasi untuk IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi komoditas mineral bukan logam. Nah, ini teman-teman langsung kopas. Ini formatnya sampai sini. Banyak sekali ya. Nah, segitu dikopiin ke Microsoft Word, dan dari situ teman-teman mulai mengetik kata-kata. Oke, lanjut lagi. Ini adalah PPT tugas besarnya. Jadi kalau tadi dari penjelasannya masih kurang jelas, teman-teman bisa review ulang di file ini. Kemudian pasti teman-teman sangat membutuhkan SHP RBI per kabupaten. Kabupatennya nanti teman-teman kabupaten mana saya nggak tahu, tapi di sini satu folder ini sudah berisi SHP RBI se-Jawa Timur. Kurang lebih WIUP yang teman-teman kerjakan semuanya ada di Jawa Timur. Ya. Kemudian ini untuk link download SHP Geologi. Jadi ketika diklik ini, nah ini muncul untuk di-download SHP Geologi se-Indonesia. Ya. Jadi teman-teman tinggal download, nanti udah ketahuan batunya apa di sana. Oke. Terus saya kasih challenge teman-teman untuk membuat SHP dari WIUP masing-masing. Ya. SHP dari WIUP masing-masing. Nah, kenapa ini harus dibentuk dari awal? Karena ini yang menjadi patokan teman-teman bisa menentukan desanya di mana, kecamatannya di mana, kabupatennya di mana. Dan ini juga menjadi patokan teman-teman mau download SHP kabupaten mana. Ya. Jadi dibuat SHP menggunakan koordinat ini. Ya. Kemudian ketika teman-teman mau menyerahkan progres tugas, nah, teman-teman bisa klik di sini tambah atau buat,
kemudian klik filenya. Nah, kemudian diupload ke sini. Misalnya saya ada contoh pekerjaan sebelumnya. Nah, misalnya ini ya, contohnya saya ambil ke sini, kemudian rename. Misalnya kelas saya Peki underscore, tadi apa formatnya saya lupa, underscore kode kelompoknya. Di sini saya kode kelompoknya dosen. Peki underscore dosen underscore apalagi ya, saya lupa. Oh, komoditas saya diorit. Kemudian ini bab 1 sampai 7. Nah, kalau udah selesai ini di upload ke sini, di drag ya ke Google Drive-nya, kemudian klik upload. Aduh, lama uploadnya. Nah, ini baru klik serahkan. Nah, dengan demikian artinya teman-teman sudah selesai menyerahkan tugasnya masing-masing. Oke, cukup sekian sosialisasi tugas besar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.